Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Umi Karoma dari kelas 3 BKIC dengan NIM 2017101 130. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang motivasi berprestasi. Saya dengan video ini ingin memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan media bimbingan konseling. Selamat Motivasi berprestasi. Apa sih itu prestasi? Prestasi merupakan indikator penting dari hasil yang diperoleh selama mengikuti pendidikan. Jika berdasarkan istilah atau tata bahasa yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai. Dalam konteks psikologi pendidikan, prestasi diartikan sebagai level spesifik dari suatu keahlian atau kemampuan spesifik yang dimiliki seseorang. Misalnya, kemampuan aritmatika dan kemampuan membaca. Pengertian motivasi berprestasi dalam kehidupan psikis manusia ada daya yang mampu mendorongnya ke arah suatu kegiatan yang hebat sehingga dengan daya tersebut seseorang dapat mencapai kemajuan yang teramat cepat. Daya tersebut dapat berkembang biak dengan cepat dan akan meluas dan menimbulkan dampak dalam kehidupan. David McClellan adalah seseorang ahli psikologi sosial yang terkenal dengan pemikirannya mengenai motivasi berprestasi. Menurutnya, dorongan atau motivasi berprestasi merupakan sesuatu yang ada dan dibawa sejak lahir. Namun, ternyata dalam kegiatan hal motivasi berprestasi merupakan suatu hal yang ditumbuhkan, dikembangkan hasil dari mempelajari melalui interaksi lingkungan. 3. Ciri-ciri orang yang memiliki motivasi berprestasi. McClellan menyatakan bahwa orang yang mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mempunyai tanggung jawab pribadi. Siswa yang mempunyai motivasi berprestasi akan melakukan tugas sekolah atau bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Siswa yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan akan puas dengan hasil pekerjaan karena merupakan hasil usaha sendiri. Yang kedua, menetapkan standar unggul atau menetapkan nilai yang akan dicapai. Siswa menetapkan nilai yang akan dicapai. Nilai itu lebih tinggi dari senilai internal atau lebih tinggi dengan nilai yang telah dicapai orang lain, eksternal. Untuk mencapai nilai yang sesuai dengan standar keunggulan, siswa harus menguasai secara tuntas materi pembelajaran. Yang ketiga, berusaha bekerja efektif. Siswa yang bermotivasi tinggi, gigih dan giat mencari cara yang kreatif. Untuk menyelesaikan tugas sekolahnya, siswa mempergunakan beberapa cara belajar yang diciptakan sendiri, sehingga siswa lebih menguasai materi pelajaran dan akhirnya memperoleh prestasi yang tinggi. Dan yang terakhir, yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi. A. Faktor internal. 1. Inteligensi. Taraf inteligensi seseorang dapat tercermin dalam prestasi sekolahnya di semua mata pelajaran. Jika ada kolerasi antara inteligensi dengan kesuksesan di sekolah. Yang kedua, motivasi. Winkel 1997 mengatakan bahwa motivasi merupakan daya penggerak yang menjadi aktif pada saat-saat tertentu di mana ada kebutuhan untuk mencapai tujuan. Di samping itu, Sukaji 2000 juga menjelaskan bahwa motivasi adalah sesuatu yang menggerakkan individu dari perasaan bosan menjadi berminat untuk melakukan sesuatu. Tercangkup di sini adalah motivasi untuk mencapai kelulusan dan motivasi untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga,
Kepribadian. Kepribadian merupakan suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik seseorang yang menentukan bagaimana individu dapat menyesuaikan diri secara unik dengan lingkungannya. Kepribadian dapat berubah dan dimunculkan dalam beberapa tingkah laku. Organisasi adalah hubungan antara traits yang selalu berubah dan diwujudkan dalam bentuk traits yang dominan. P. Motivasi eksternal. 1. Lingkungan rumah. Lingkungan rumah, terutama orang tua, memegang peranan penting serta menjadi guru bagi anak dalam mengenal dunianya. Orang tua adalah pengasuh, pendidik, dan membantu proses sosialisasi anak. Utami Mundar mengatakan bahwa semakin tinggi tingkatan pendidikan orang tua, maka semakin baik prestasi anak, termasuk juga sejauh mana keluarga mampu menyediakan fasilitas tertentu untuk anak, seperti televisi, internet, dan buku bacaan, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan sekolah. Menurut Armour, lingkungan sekolah yang baik adalah lingkungan yang nyaman sehingga anak terdorong untuk belajar dan berprestasi. Ada beberapa karakteristik lingkungan sekolah yang nyaman sebagai tempat belajar. Cukup sekian ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.